Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Muktiasi Maisari, NIM A2G0190073. Saya adalah salah satu mahasiswi S2 Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Video ini saya buat untuk menyelesaikan sebuah tugas permata kuliahan, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diberikan oleh Bapak Dr. Iwayan Darmayana MPSI. Nah, tema yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang relasi orang tua dan teman sebaya serta perkembangan kepribadian. Dalam tema ini ada dua bab nanti yang akan saya bahas, yaitu bab pertama tentang hubungan orang tua dan sesama. Kemudian pada bab yang kedua saya akan menjelaskan tentang kepribadian diri dan konsep diri. Kalian bisa lihat peta pikiran yang ada di samping saya. Nah, dari dua bab yang saya bahas ada 4 tema. Artinya, ada 4 capture yang akan saya kupas satu persatu. Pada bab yang pertama tentang hubungan orang tua dan sesama, saya akan membahas tentang capture pertama, yaitu bagaimana hubungan orang tua dan sesama dalam perkembangan psikologi anak. Nah, pada bab yang kedua, kepribadian diri dan konsep diri, ada 3 tema yang akan saya bahas, yaitu hubungan dan kelompok interaksi rekan, kemudian ada lagi pengembangan kepribadian, dan bagaimana cara mengembangkan diri itu sendiri. Nah, di bab yang kedua, ini nanti saya akan membuat ke dalam 2 video. Jadi pada video kali ini, video yang pertama ini saya akan fokus membahas tentang bagaimana hubungan orang tua dan sesama. Nanti pada saat video yang kedua, saya fokus membahas tentang hubungan dan kelompok interaksi rekan, serta nanti di video yang ketiga saya akan mengupas tentang pengembangan kepribadian itu sendiri. Baik, satu persatu yang akan saya bahas. Yang di video pertama ini yang akan saya bahas adalah tentang hubungan orang tua dan sesama. Semoga kalian bisa menyimak video materi yang akan saya sampaikan dengan baik dan hikmat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. So, enjoy this video. Baik teman-teman, dalam materi hubungan orang tua dan sesama ini saya mengulas materi yang sudah diteliti oleh para ahli, diantaranya Ross D. Park dan Raymond Beryl, bahwa dalam bab ini yang dibahas adalah bagaimana kemajuan dalam pemahaman kita tentang sosialisasi anak, terutama dalam konteks keluarga. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini akan saya sebutkan beberapa faktor penentu strategi sosialisasi keluarga. Di antaranya yaitu yang pertama, karakteristik anak, kemudian yang kedua ada sumber daya pribadi orang tua, lalu yang ketiga ada model sosial berbasis masyarakat, dan yang terakhir yang keempat adalah status sosial ekonomi. Baik, faktor yang pertama yaitu tentang karakteristik anak. Nah, bagaimana karakteristik anak ini terbentuk? Jadi karakteristik anak ini dipengaruhi oleh faktor alamiah. Nah, faktor alamiah ini juga bisa didapat dari 2, yaitu sifat turunan atau secara biologis didapat dari keturunan orang tuanya atau kebiasaan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu sifat alamiah yang berasal dari faktor lingkungan sekitar. Nah, kalau faktor turunan dari orang tua itu kebiasaan-kebiasaan orang tua yang dia lihat, kebiasaan-kebiasaan orang tua yang dilakukan, dia pun ikut mencontoh. Nah, jadi ketika ada anak yang salah, ketika kita marah, ketika kita berlaku kasar, dia akan merekam dan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati jika terbiasa memarahi atau membentak anak, karena dalam pemikirannya bahwa membentak, memukul, atau tindak kekerasan lainnya itu adalah bentuk kasih sayang menurut mereka mungkin. Nah, orang tua yang mudah marah dan berkreasi berlebihan lebih cenderung memiliki balita yang bertindak di luar batas dan menjadi mudah marah juga. Jadi apa yang kita lakukan sebaiknya harus kita kontrol sehingga anak bisa mencontohkan dengan baik.
Kemudian karakteristik anak yang diperoleh dari secara alami melalui faktor lingkungan seperti imitasi, sugesti, simpati, dan identifikasi. Imitasi biasanya seorang balita meniru ayah dan ibunya berbicara, berarti mencontohkan ya. Kemudian ada lagi sugesti. Sugesti ini biasanya anak-anak yang disugestikan oleh gurunya untuk mengerjakan PR di rumah. Nah, simpati adalah perasaan atau ada perasaan suka, ada perasaan duka jika dia melihat orang-orang sekitar juga bersuka cita atau berduka cita. Jadi dia mengucapkan selamat kepada teman-temannya yang sedang berulang tahun. Itu salah satu contoh simpati. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi itu adalah faktor-faktor alami yang didapat anak dari lingkungan dalam pembentukan karakter dirinya. Faktor yang kedua yaitu sumber daya pribadi orang tua. Nah, sumber daya ini dipengaruhi oleh pekerjaan salah satunya. Nah, peran kerja adalah faktor status sosial ekonomi ya. Jadi ketika seorang melakukan peran, salah satu mengambil harapan perilaku peran melalui proses sosialisasi. Contohnya, perwira militer akan berperilaku dalam cara yang otoriter, memberikan perintah, sedangkan pengacara akan menggunakan logika, nalar, dan penjelasan dalam melakukan peran mereka. Jadi peran kerja ini adalah faktor yang sangat berpengaruh juga dalam perkembangan anak, dan ini berhubungan terhadap pola asuh yang dipakai orang tua kepada anaknya. Contohnya tadi peran kerja yang otoriter yang saya sebutkan di awal. Jadi anak itu biasanya menjadi penakut, kemudian tertutup dan tidak berinisiatif. Jadi anak-anak suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri. Jadi itu salah satu pengaruh terhadap perkembangan anak jika dilakukan tipe pola asuh yang salah. Kemudian ada juga lagi tipe pola asuh yang demokratis. Nah, jadi anak lebih mandiri, anak bisa mengontrol dirinya, mempunyai hubungan baik dengan temannya, dan kooperatif terhadap orang-orang lain. Dan ada juga tipe pola asuh diantaranya penelantar atau cuek, ada juga orang tua yang memanjakan anaknya. Jadi pembentukan karakter anak yang paling dominan itu didapat dari orang tua, lingkungan yang paling terdekat yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu model sosial berbasis masyarakat. Nah, ini berhubungan dengan nilai-nilai budaya ya, yang dapat digambarkan pada sebuah kontinum sebagai berorientasi kolektif atau berorientasi individualistik. Secara ringkasnya bahwa budaya kolektif menekankan hubungan saling ketergantungan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan kelompok, sedangkan budaya individualistis menekankan pemenuhan individu dan pilihan. Nah, ini biasanya kolaborasi antara kedua orang tua ya, yang menikah dengan budaya yang berbeda atau etnis yang berbeda. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap pola asuhnya nanti, sehingga perkembangan anak juga dipengaruhi olehnya. Seperti yang tampak pada layar, misalkan perbedaan antara pola asuh barat dengan pola asuh timur. Contoh yang pertama, misalkan pola asuh barat, sejak bayi anak dibiasakan tidur di kamarnya sendiri misalkan. Sedangkan pola asuh timur, orang tua masih tidur bersama anak sampai usia 6 tahun bahkan lebih. Atau juga mungkin ada contoh lain, misalkan pada pola asuh barat, saat anak menginjak remaja, orang tua akan memberikan kebebasan. Tapi pada pola asuh timur yang sering kita lakukan, orang tua terus mengawasi perkembangan anak bahkan sampai dewasa. Nah, itu adalah beberapa contoh pola asuh yang dipengaruhi oleh sosial berbasis masyarakat itu tadi. Faktor keempat adalah faktor yang terakhir, yaitu status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi ini adalah peringkat atau posisi dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pada faktor-faktor sosial atau faktor-faktor ekonomi, diantaranya seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan orang tua. Jadi anak-anak yang didasarkan dalam lingkungan miskin akan cenderung bermasalah mungkin terhadap pengaruh emosionalnya, tingkah lakunya, potensi kognitifnya, karena
memang ketersediaan media untuk mereka belajar mungkin kurang, jadi mungkin perasaan agak minder, kemudian juga kurang menampilkan potensi yang baik di sekolah, jadi banyak faktor. Nah, status sosial ekonomi juga adalah faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah teman-teman, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang bab yang pertama, yaitu hubungan orang tua dan sesama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dicerna dengan baik. Dan saya berharap bisa dijadikan pengetahuan baru untuk kalian semua yang menonton video ini, termasuk saya, sehingga kita bisa dapat mengembangkannya nanti di kehidupan sehari-hari. Kita ketemu lagi di video yang kedua, yaitu tentang hubungan dan kelompok interaksi rekan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.